Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi Komnas Perempuan atau biasa disingkat Komnas Perempuan dengan saya R. Aditya Fernanda dengan NIM 1312300-239. Saya Akmal Barel dengan NIM 1312300-231. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu Komnas Perempuan. Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi perempuan, terutama dalam hal kekerasan berbasis gender. Didirikan pada tahun 1998, Komnas Perempuan bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memajukan kesetaraan gender. Lembaga ini melakukan berbagai kegiatan seperti advokasi kebijakan, pendidikan publik, dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau biasa disingkat Komnas Perempuan. Adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menangani dan mengadvokasi hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender. Berikut ini adalah sejarah singkat mengenai Komnas Perempuan. Latar belakang dan pembentukan. Pada akhir 1990, Indonesia mengalami krisis multidimensi yang memuncak pada jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satu dampak krisis tersebut adalah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terkait dengan kerusuhan Mei 1998. Kekerasan ini termasuk pemerkosaan dan serangan seksual yang dilakukan secara sistematis terhadap perempuan Tionghoa. Tuntutan masyarakat sipil dan kelompok-kelompok perempuan menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih serius dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Mereka mendesak pembentukan lembaga khusus yang fokus pada isu-isu kekerasan berbasis gender. Pembentukan Komnas Perempuan sebagai respon terhadap tekanan publik, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 181 tahun 1998 yang mendirikan Komnas Perempuan pada 9 Oktober 1998. Tujuan utama pembentukan Komnas Perempuan adalah untuk memberikan perlindungan dan advokasi bagi perempuan dan menjadi korban kekerasan serta untuk mempromosikan hak-hak perempuan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ramadina Sebanyak Kesetia dengan NIM 1312300-216 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan memiliki beberapa peran utama, antara lain: pertama, pengumpulan data dan penelitian. Melakukan penelitian dan pengumpulan data mengenai kekerasan terhadap perempuan di Indonesia untuk memahami pola dan prevalensinya. Kedua, advokasi dan penyadaran publik. Menyuarakan isu-isu terkait kekerasan terhadap perempuan dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada korban. Ketiga, pemberian rekomendasi kebijakan. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan memperkuat kebijakan perlindungan hak perempuan. Keempat, kerjasama dengan organisasi lain. Berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, badan internasional, dan lembaga pemerintah untuk memperkuat jaringan advokasi dan mendukung korban kekerasan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaris Kiryantama dengan NIM 13123002448. Perkenalkan, nama saya Mas Herman Desia dengan NIM 13123002054. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus Komnas Perempuan yang berjudul "Kita Tahu Komnas Perempuan Tahun 2024". Adanya peningkatan aduan kekerasan seksual di ruang publik. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, baru saja merilis catatan tahun atau Catahu
Komnas Perempuan tahun 2024. Dalam tahun tersebut terjadi penurunan angka kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023, yaitu mencapai 401.975 kasus. Data kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badan Peradilan Agama atau BADILAG mengalami penurunan sebesar 12% atau sekitar 55.920 kasus dibandingkan tahun 2022, yaitu menjadi 401.975 dari 457.895, ujar Ketua Komnas Perempuan Andi Yensriani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 289.111 kasus kekerasan berbasis gender atau KBG yang terjadi pada perempuan. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 339.782 kasus. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebut penurunan angka juga bisa menunjukkan kemajuan pengetahuan masyarakat soal kekerasan terhadap perempuan. Namun, yang perlu diingat juga bahwa kasus kekerasan ini merupakan fenomena gunung es. Ini adalah fenomena gunung es, artinya data yang masuk itu bukan menjadi potret faktual dari realita yang ada sesungguhnya, ujar Bahrul pada Kamis 7/3/2024. Aduan kekerasan seksual meningkat. Dalam catatan Komnas Perempuan 2024 tercatat sebanyak 1.451 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik sepanjang 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Komnas Perempuan membagi ranah publik menjadi tempat umum, dunia pendidikan, tempat tinggal, tempat kerja, cyber, tempat medis, serta perdagangan orang dan kekerasan terhadap buruh migran. Di tahun 2023, angka kekerasan seksual ini yang paling tinggi. Kalau kita melihat jenisnya, jenis ada kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Kalau di tahun kemarin kekerasan fisik yang tinggi, jadi ada pergeseran, ujar Bahrul. Bahrul menilai adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS mempengaruhi tren aduan kasus kekerasan seksual, sebab undang-undang tersebut secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual yang selama ini belum diakomodasi oleh aturan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.